Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai bab 241, masih Kitabul Ilmi. Fadlul ilmi ta'alluman wa ta'liman lillah. Keutamaan ilmu. Siapa yang mendapatkan keutamaan ilmu? Ada dua. Muta'allimnya dan muallimnya. Kalau masdarnya ta'alluman dan ta'liman. Apa ta'alluman? Ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman belajar, mempelajari. Baru belajar saja sudah mendapatkan keutamaan. Dari berjalan keluar dari rumah saja sudah dianggap sebagai fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka ketika para a'immah membahas tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakat, salah satunya fi sabilillah, muta'allim masuk, muallim masuk. Okay. Pasukan yang berperang jelas masuk. Orang yang akan berangkat haji masuk. Apalagi dia ada kendala, kekurangan untuk biaya, mungkin sudah mendaftar, kekurangan, maka bisa dengan memakai uang zakat masuk dalam asnaf fi sabilillah. Adapun masjid tidak. Tidak. Banyak yang berpendapat fi sabilillah termasuk masjid, pesantren, bangunan ini itu tidak. 8 asnaf semuanya adalah orang. Tidak ada bangunan. Ya. Itulah ta'alluman. Yang kedua, ta'liman, yang mengajarkannya. Yang belajar mendapatkan keutamaan, yang mengajarkannya juga mendapatkan keutamaan. Tapi jangan lupa lillah. Harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, ya enggak dapat apa-apa. Sama dengan kita sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ketika tidak ikhlas, walaupun caranya sangat sesuai dengan sunnah, tidak ikhlas, tidak dapat pahala. Ingat, 2 syarat diterimanya ibadah. Beliau seperti biasa membawakan ayat-ayat Al-Quran dulu. Beliau bawakan ayat ke-114 dari surah Toha. Wa qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Saya saling mengatakan satu-satunya perintah Allah kepada Nabi yang meminta tambahan. Ya Muhammad, berdoalah, Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Sementara yang lain tidak ada perintah. Ya Muhammad, berdoalah supaya Allah menambahkan umurmu, menambahkan hartamu, menambahkan anakmu. Tidak. Satu-satunya perintah Allah
kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang penambahan. Apa? Ilmu. Berarti wajib bagi beliau untuk berdoa memohon kepada Allah supaya ditambah ilmunya. Dan doa ini sudah dipanjatkan oleh beliau entah berapa kali. Dan sudah dikabulkan apa belum? Dikabulkan apa belum? Dikabulkan. Dikabulkan. Doa-doa Nabi yang tidak dikabulkan ada penjelasan. Ketika tidak ada penjelasan, maka pasti dikabulkan. Apa doa beliau yang tidak dikabulkan? Beliau memohon kepada Allah supaya umatnya bersatu, tidak saling menyerang. Ini tidak dikabulkan. Okay. Ya tentu yang lain yang sudah jelas, permohonan beliau supaya Abu Thalib masuk Islam, ayah ibunya masuk surga, jelas ini tidak dikabulkan. Doa ini dikabulkan. Termasuk doa Nabi, La taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku kelak sebagai 'id yang didatangi berulang-ulang dan disembah. Ramai para ulama membahas doa ini. Ini dikabulkan oleh Allah apa tidak? Mereka mengatakan, para imam mengatakan dikabulkan. Walaupun ada 1-2 manusia yang menyembah kubur Nabi, apakah menunjukkan bahwa doa Nabi ini tidak dikabulkan? Tidak. Dikabulkan. Jadi mayoritasnya, apalagi hari ini, kan dijaga. Yang mau menyembah kubur beliau diusir. Apalagi menyembah, sujud, ruku, ya, ke arah kubur Nabi, baru ngusap-ngusap saja, kelamaan dikit saja, langsung diusir. Ya. Ini bukti bahwa doa beliau agar kuburnya tidak disembah, dikabulkan. Ya. Termasuk ini. Wa qur Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Apakah ini dikabulkan? Dikabulkan. Oleh karena itu, setiap hari ilmu beliau selalu bertambah. Ilmu beliau saat umur 40 tahun, misalnya, berbeda dengan ilmu beliau saat umur 41 tahun. Berbeda lagi saat beliau umur 42 tahun, 43, 40, terus bertambah. Secara hafalan dan secara pemahaman. Hafalan dijaga, pemahaman dijaga, karena beliau maksum. Maka ketika beliau khawatir, jangan-jangan lupa dengan wahyu ayat-ayat yang telah diturunkan, maka Jibril mengucap satu ayat diikuti. Jibril mengucap satu ayat diikuti oleh beliau. Jibril mengucapkan, menyampaikan satu ayat diikuti langsung oleh beliau. Khawatir keburu lupa. Allah langsung tegur beliau, sekaligus Allah jamin, sanuqri'uka fala tans. Akan kami bacakan ayat-ayat Al-Quran, wahyu, dan engkau tidak mungkin lupa. Ya. Maka Nabi disuruh diam dulu. Ketika Jibril membawakan wahyu, misalnya dari ayat 11 sampai ayat 20 misalnya. Tadinya diikuti, satu ayat diikuti oleh beliau, khawatir lupa. Setelah dijamin itu, maka Nabi tunggu sampai Jibril mengucapkan akhir wahyu yang turun hari itu, saat itu. Setelah itu baru beliau tirukan, dan walillahilham, hafal. Ya, dijamin oleh Allah.
secara hafalan. Bagaimana secara makna? Secara pemahaman? Iya, sama. Beliau dijamin. Adapun selain beliau, tidak. Hatta para sahabat. Adakah sahabat yang lupa hafalan ayat-ayat Al-Quran? Ada. Adakah sahabat yang tidak memahami sebuah ayat, dua buah ayat? Ada. Ya. Bahkan yang sangat terkenal, Sahabiyun Jalil, sahabat yang sangat mulia, Adi bin Hatim, mantan Nasara, mantan Ahlul Kitab, tidak faham tentang ayat yang berbicara tentang benang putih dan benang hitam. Ya. Dikiranya benang putih, benang hitam, betul-betul benang. Setelah diberitahu oleh Nabi, baru Adi bin Hatim faham bahwa yang dimaksud benang hitam dan benang putih adalah fajar, bukan benang. Ya. Inilah Nabi SAW, setiap hari ilmunya bertambah. Beliau mengatakan, saya saling mengatakan, Ya'murullahu 'abdahu wa rasulahu bidu'aihi ay yazidahu min ladunhu ilman wa fadlan. Allah memerintahkan kepada hambanya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau berdoa memohon kepada Allah supaya Allah menambahkan kepada beliau ilmu dan keutamaan. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahullah. Dan ilmu beliau setiap hari terus bertambah sampai Allah wafatkan beliau. Jadi ketika beliau wafat, beliau berada dalam puncak pengetahuan. Apa yang beliau dapatkan, sudah apa yang beliau harus tahu, beliau sudah dapatkan semua dari Allah. Wa hadza yadullu ala syarafil ilmi wa fadlihi. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu itu. Menunjukkan keutamaan ilmu. Iz lam yu'mar sallallahu alaihi wasallam bil izdiyadi illa min. Kenapa? Karena beliau tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan kecuali ilmu. Tadi tidak kita dapati doa beliau, tambahkan umurku ya Allah, tambahkan anakku ya Allah, tambahkan hartaku ya Allah. Bahwa beliau berlindung dari kefakiran, iya, tapi bukan kemudian memohon kepada Allah supaya hartanya terus ditambah, ditumpuk lagi. Walaupun tentu tidak berdosa, menumpuk harta kan tidak berdosa, asal dizakati. Pendapat keliru seorang sahabat ditentang oleh mayoritas sahabat. Siapa? Abu Dzar. Abu Dzar berpendapat keliru tentang harta. Abu Dzar berpendapat bahwa menyimpan harta itu tidak boleh. Dengan dalil walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Berarti tidak boleh. Beliau lupa bahwa yang tidak menunaikan haknya, emas punya hak, perak punya hak, apa? Zakat. Yang akan disetrika dengan emas perak yang dipanaskan itu di punggungnya, itu yang tidak menunaikan haknya emas, haknya perak, yaitu zakat. Ya. Maka Utsman berkeputusan untuk mengakhiri, istilah asar kita yang memecat Abu Dzar dari jabatan gubernur.
ada sedikit perselisihan antara Utsman dengan Abu Dzar. Dalam hal ini Utsman yang benar. Kita tahu Utsman kaya raya luar biasa. Abu Dzar secara akhlak tidak mencaci maki Utsman. Cuman berbicara ke sana kemari bahwa tidak boleh menyimpan harta. Jadi dapat habiskan, dapat habiskan, dapat habiskan. Tentu gak ada orang kaya. Tidak ada seorang muslim yang kaya kalau begitu. Walillahilham, pendapat Abu Dzar ini keliru. Ditentang oleh mayoritas sahabat. Ayat kedua, Az-Zumar, ayat 9. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Su'alun istinkariyun. Pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Jadi hal di sini bermakna la. Tidak sama. Antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu tidak sama. Maka siapa yang coba-coba menyamakan harus kita tolak. Kalau ada kegiatan, kalau ada yayasan, kalau ada organisasi yang coba-coba menyamakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, kita tolak. Ya. Apa yang terbesar? Demokrasi. Demokrasi tidak membedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Gak usah ilmu agama, ilmu dunia tidak dibedakan di mata demokrasi. Demokrasi tidak membedakan profesor doktor dengan yang lulusan SMP, lulusan SD. Tidak dibedakan di mata demokrasi. Maka bodoh sekali. Kaidah demokrasi ini bodoh sekali. Dan itu yang terjadi. Yang penting setujui oleh mayoritas. Profesor, doktor, ahli, tapi mayoritas tidak menghendaki, ya nggak jadi. Lulusan SMP atau SD, tapi mayoritas menghendaki, ya jadi. Inilah demokrasi. Kebenaran itu mengikuti suara terbanyak. Islam tidak seperti itu. Wa innama yudrikul farqa baina hadza wa hadza man lahu aqlun. Yang akan mengetahui perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, berarti dia punya akal. Bagi yang tidak punya akal, dia tidak bisa membedakan. Dia tidak tahu ilmunya tentang itu. Ambil contoh, ada dokter ahli, spesialis jantung misalnya. Dua-duanya sama-sama ahli spesialis jantung, berdebat. Kita nonton. Ya. Kira-kira antum tahu mana yang benar, mana yang salah? Kira-kira tahu nggak? Tentu nggak tahu. Tahu dari mana? Istilahnya aja bingung. Ya. Sebut ini, sebut. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu apa-apa tentang penyakit jantung, tentang ini, tentang itu. Nah, maka yang bisa mengetahui adalah man lahu aqlun. Yudriku qimatal ilmi wa fadlihi wa manzilati. Yang dengan akal itu dia bisa mengetahui nilai ilmu, keutamaan ilmu, kedudukan ilmu. Yang tidak punya akal, barangkali sama saja. Ya. Maka tidak ada yang mengetahui si fulan itu ulama atau bukan. Kecuali dia ulama. Kalau dia bukan ulama, tentu dia tidak tahu si fulan ini ulama atau bukan.
Sayang kaidah ini, keutamaan ilmu ini, atau kalimat ulama tadi, oleh sebagian saudara-saudara kita, terutama torekot-torekot sufiyah, ulama diganti dengan wali. Wali. Karena bagi mereka wali itu jauh lebih tinggi dari ulama. Maka mereka mengatakan tidak ada yang mengetahui si fulan itu wali atau bukan kecuali dia wali. Ini tidak benar. Karena syarat menjadi wali jauh lebih mudah daripada jadi ulama. Ulama kan luar biasa. Hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu tentang kaidah bahasa Arab, kaidah fikih, usul fikih, dan seterusnya. Tentu bertahun-tahun belajar. Itulah ulama. Wali cukup walladzina amanu wa kanu yattaqun. Cukup dua saja. Beriman dan bertakwa. Apa beriman? Tidak syirik. Tidak syirik. Apakah untuk beriman tidak syirik harus hafal 30 juz Al-Quran dulu atau 15 juz atau 10 juz? Tidak. Tidak. Untuk tidak syirik, untuk bertauhid, apakah harus tahu kaidah bahasa Arab, fikih, usul fikih? Tidak. Tidak. Cukup dia menempel, mengikuti orang yang bertauhid. Insya Allah dia ikut bertauhid. Bagaimana para sahabat mengikuti apa adanya Rasulullah SAW. Para tabi'in mengikuti apa adanya para sahabat. Atba'ut tabi'in mengikuti tabi'in dan seterusnya. Wa kanu yattaqun. Setelah dia beriman, tidak syirik, lalu dia bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib. Menjauhi larangan Allah yang haram. Melaksanakan perintah Allah yang wajib. Yang tidak wajib tidak dilaksanakan, dia masih bisa jadi wali. Tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat duha. Mungkinkah dia jadi wali? Mungkin. Mungkin. Okay. Tidak pernah sholat berjamaah, subuh sering kesiangan, bahkan hampir tiap subuh kesiangan. Mungkinkah jadi wali? Ya, tidak mungkin, ini kan wajib. Okay. Yang wajib harus diamalkan. Yang haram dia tinggalkan, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Udah. Dan banyak sekali. Maka ada seorang syekh ditanya oleh muridnya, jamaah, ya syekh, wali itu seperti apa? Syekh ini balik bertanya, engkau tahu tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ya tahu. Engkau tidak berbuat syirik, ya, menyembah kuburan, datang ke tempat-tempat keramat, jimat-jimat. Percaya apa tidak? Tidak. Artinya dia beriman. Engkau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji? Iya. Engkau tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi? Iya, tidak. Ya, saya ini mengatakan engkau wali. Mudah. Jauh lebih mudah wali itu daripada ulama. Ulama berat. Karena berat, maka keutamaannya besar. Tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ayat ketiga, Al-Mujadalah 11. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu. Berarti ilmu itu betul-betul apa? Pemberian dari Allah. Nanti akan dibahas lebih rinci oleh beliau betapa ilmu itu tidak sekedar mengandalkan usaha. Saya belajar, saya serius, saya menghafal, saya memahami, pasti saya faham. Betul? Belum tentu. Belum tentu. Terserah Allah mau kasih pemahaman atau tidak. Maka nanti akan dibawakan hadis-hadisnya oleh beliau.
Nah, kemudian ilmu di sini pakai alif lam. Utul ilma, bukan utu ilman. Adakah maksudnya? Ada. Apa kata beliau? Laisat lil istiqra', bukan sembarang ilmu. Kalau utu ilman, yang penting ilmu. Ya, kedokteran kan ilmu, tentang teknik kan ilmu dunia. Tidak. Wa innama hiya lil ahdi, justru ini ada pembatasan. Ada perbedaan dengan ilmu yang lain. Apa? Al-ilmu alladhi bu'itha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dimana ilmu itulah Rasul diutus. Rasul diutus membawa ilmu itu. Rasul diutus untuk memberitahu kepada manusia kalau subuh itu 2 rakaat, kalau maghrib itu 3 rakaat, kalau safar dikosor. Ya. Lempar jumroh itu 7 kali. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ilmu yang dimaksud di sini. Yang datang dari Nabi SAW sebagaimana pembahasan yang kemarin. Ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Di riwayat lain, ikatlah hadis dengan tulisan. Berarti ilmu itu apa? Hadis. Ilmu itu hadis. Hadis itu apa? Dari Nabi SAW. Maka kalau bukan dari Nabi, ya bukan ilmu yang dimaksud. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya, Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di sini ada harful hasar. Ada huruf pembatas yang bisa dimaknai dengan hanya. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba itu adalah hanyalah para ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Apakah orang bodoh bisa takut kepada Allah? Mungkin, tapi takut yang keliru. Takut yang salah. Ya. Dia tidak ingin berbuat maksiat. Dia takut kepada Tuhannya, dia takut kepada Allah, tapi dia tidak berilmu. Akhirnya dia jauhi maksiat itu, lalu dia ngebom bunuh diri. Itu kan bukan orang-orang ahli maksiat itu. Yang bom bunuh diri itu kemarin-kemarin dia berzina, minum khamar, berjudi, enggak pernah sholat, enggak. Mereka rajin sholat. Ya. Dia takut kepada Allah, tapi caranya salah. Apakah diterima rasa takut mereka kepada Allah? Tidak diterima. Justru ditolak. Nah, disinilah maka takut kepada Allah itu harus dengan ilmu. Yang paling takut kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Ambil contoh mudah misalnya, ketika kita berilmu, kita tahu salah satu sifat Allah. Apa? Allah tidak peduli siapa dia. Mau anak Nabi, mau istri seorang Nabi, mau ayah seorang Nabi, Allah tidak peduli. Mau sesatkan, sesatkan. Itu. Dan sudah terjadi. Adakah anak seorang Nabi yang disesatkan oleh Allah akhirnya kekal di neraka? Adakah? Ada. Adakah istri seorang Nabi yang disesatkan oleh Allah akhirnya kekal di neraka? Ada. Adakah ayah seorang Nabi yang akhirnya dibikin sesat oleh Allah dan kekal di neraka? Ada. Nah, dari sini gimana kita tidak takut? Ayah seorang Nabi, anak seorang Nabi, istri seorang Nabi saja Allah sesatkan, apalagi kita? Ayah kita siapa? Anak kita siapa? Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Gimana kita tidak takut? Gimana kita tidak terus berdoa, memohon, merengek kepada Allah supaya hidayah ini tidak dicabut? Karena mudah bagi Allah dan tidak ada masalah bagi Allah dan gak ada rasa
sungkan, nggak enak. Seandainya Allah mempunyai rasa sungkan tidak enak, tentu Kan'an tidak akan disesatkan. Azar ayahnya Nabi Ibrahim tidak Allah sesatkan. Istrinya Nabi Lut tidak Allah sesatkan. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Karena Allah tidak punya rasa sungkan. Kepada seseorang tidak ada yang besar di mata Allah, tidak ada. Allah mencintai para nabi, para rasul, betul. Tapi para nabi, para rasul kemudian besar di mata Allah. Lalu Allah takut menyesatkan anaknya, istrinya, ayahnya? Tidak. Allah tidak peduli. Dari sini tentu kita semakin takut ketika kita tahu salah satu sifat Allah ini. Dan terus berharap tentunya. Wal khasyatu laysat kasratal hadits. Dan takut kepada Allah bukan hanya sekedar memperbanyak riwayat hadis, menulis kitab-kitab, jam'al kutub, menulis makalah ini disebarkan dari, tidak sekedar itu. Wa innama ittiba'un lima faradallahu minal kitabi was sunnah. Yang intinya adalah mengikuti apa yang Allah wajibkan yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah, yaktarinu bil khaufi minallah wa raja'ahu. Bisa menggabungkan, bisa mensejajarkan antara khauf dengan roja. Dan ini bukan hal yang mudah, menggabungkan antara khauf dengan roja. Oleh karena itu keutamaannya besar sekali. Apa? Surga. Nabi pernah menjumpai seorang anak muda yang sakit keras dan tidak lama anak muda ini meninggal. Nabi bertanya kepada anak muda ini, ada apa dalam dirimu? Dijawab, ada ketakutan. Takut sekali. Tentang azab Allah, siksaan Allah, syadidul iqab dan seterusnya. Tapi di dalam diriku juga ada harapan. Aku berharap bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti ada di dalam diri anak muda ini dua hal, khauf dan roja. Rasa takut dan harapan. Apa kata Nabi? Tidaklah seseorang yang memiliki dua keadaan tadi, khauf dan roja, lalu mati, kecuali dia pasti masuk. Balasan besar dari Allah untuk orang yang bisa memadukan antara khauf dengan kita masuk hadis pertama 1376. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Barang siapa orang yang Allah menghendaki untuk dirinya kebaikan. Berarti orang baik, orang buruk, kehendak siapa? Kehendak Allah. Ini berbeda dengan orang Mu'tazilah, apalagi Qadariyah, bukan kehendak Allah. Kehendak orang itu sendiri. Dia pakai yang di depan mata mereka. Kan mau zina atau tidak terserah dia. Mau minum khamr atau tidak terserah dia. Mau sholat atau tidak kan terserah dia. Berarti mau baik mau buruk terserah dia. Dia pakai logika akal meninggalkan dalil. Ini dalil. Ini dalil. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, berarti baik dan buruknya seseorang tergantung kehendak Allah. Sekarang begini,
seandainya Allah menghendaki kebaikan untuk iblis, kira-kira iblis mau nggak disuruh sujud kepada Adam? Tentu mau. Tentu mau. Kalau Allah menghendaki secara kauniyah. Kenapa iblis tidak mau? Karena Allah tidak menghendaki kebaikan untuk iblis. Allah menghendaki keburukan untuk iblis. Padahal kurang apa baiknya iblis sebelum itu? Sebelum diuji untuk sujud kepada Adam, kurang apa? Soleh, berilmu, ya, hampir-hampir menyaingi Jibril. Bahkan ada riwayat memimpin para malaikat, memerangi jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Ini sebelum Adam diciptakan. Kedudukannya besar. Memimpin. Lalu ada sesuatu dalam diri iblis. Apa? Ujub. Takjub terhadap dirinya sendiri. Allah tidak mau dan akhirnya Allah menghendaki keburukan untuk iblis. Maka wajib kita yakini baik dan buruknya kita itu kehendak Allah. Adapun kehidupan sehari-hari kita bisa milih. Ntar lagi Isya kita mau sholat apa tidak kan terserah kita. Besok subuh sudah terbangun, sudah dengar adzan subuh, mau ke masjid atau sholat di rumah terserah kita. Bahkan tidak sholat terserah kita. Itu yang bisa kita ketahui. Tapi dalil ini jangan kita ingkari. Sebab kalau Allah menghendaki kebaikan, tentu mudah dan ringan bagi kita untuk sholat, untuk puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Sementara jika Allah menghendaki kita keburukan, maka berat rasanya melangkahkan kaki ke masjid. Berat rasanya untuk menolong sesama, fakir miskin. Padahal uang banyak. Berat rasanya untuk berangkat umroh, berangkat haji. Padahal uang banyak. Berarti Allah menghendaki keburukan untuk dia. Waliyadzubillah. Nah, orang yang dikehendaki baik oleh Allah ada tanda. Apa tandanya? Yufaqihu. Dengan mabni majzum. Yufaqih. Kan faqaha yufaqihu. Ini yufaqih jazm, sukun. Menunjukkan jawab. Syaratnya apa? Yurid. Kan yurid sini. Yurid Allah. Disambung yuridillah. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti Allah bikin dia paham dalam beragama. Ya, kita sholat dulu. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Kita lanjutkan hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama ini. Allah akan bikin dia faham. Beliau tidak mengatakan barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah bikin dia hafal. Allah bikin dia kuat ingatannya. Tidak. Tapi faham. Maka kita dapati orang-orang Khawarij itu banyak yang hafal Al-Quran. Luar biasa bacaannya. Tapi mereka tidak faham. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka tidak paham ayat ini. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir.
Mereka tidak faham dengan ayat ini. Ibnu Abbas yang faham. Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Betul kafir, tapi kafir di bawah kekafiran. Kafir yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, orang Khawarij nggak paham ini. Hafal luar biasa. Nah, dari sini Nabi memohon jadi kefahaman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Apalagi harta, pangkat, jabatan, kedudukan, tidak. Kalau Allah menghendaki kita baik, Allah bikin kita kaya, nggak ada. Atau Allah bikin kita miskin, nggak ada juga. Ya, maka orang baik bisa kaya, bisa miskin. Orang baik bisa berpangkat, bisa rakyat jelata. Yang pasti kalau dia dikehendaki baik oleh Allah, pasti dia faham. Maka beruntung antum, bersyukur antum, kalau antum faham. Tauhid uluhiyah, faham. Tauhid asma wa sifat, faham. Kalau tidak faham, harus takut. Jangan-jangan saya tidak dikehendaki baik oleh Allah. Tauhid ada 3 ini dari mana? Mana ayatnya, mana hadisnya, apa pernah Nabi mengajarkan, wahai para sahabat, Tauhid dibagi 3, 1 rububiyah, 2 uluhiyah, 3 asma wa sifat. Perasaan enggak ada hadis seperti itu. Lalu dia tidak faham. Ada pembagian 3 tauhid. Jangan-jangan dia tidak dikehendaki baik oleh Allah. Saya enggak faham ini tahlilan munudan ini kan isinya tasbih, tahmid, baca Al-Quran. Kok enggak boleh? Kok dosa, terancam neraka? Saya enggak paham. Ini mengerikan. Jangan-jangan dia tidak dikehendaki baik oleh Allah. Ya, muttafaqun alaih. Fikul hadis ada 3 di sini. Yang pertama, man lam yatafaqqah fid dini wa yata'allam qawaidal islami wa ma yattasilu bihi ma minal furu' faqad hurimal khair. Barang siapa yang tidak memahami agama ini, tidak faham terhadap agama ini, tidak mau memahami, tidak tafaqquh, tidak belajar untuk faham, tidak mempelajari kaidah-kaidah di dalam Islam, hal-hal furu' juga tidak tahu, maka betul-betul dia telah terhalang dari kebaikan. Diharamkan kebaikan untuk dia. Contoh jelasnya siapa? Ya orang kafir. Orang kafir gak faham. Kalau Tuhan satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, gak faham, gak mau terima. Kalau harus mengikuti Rasulullah, mereka gak faham, gak terima. Termasuk sebagian saudara-saudara kita, karena kebaikan itu kan bertingkat. Yang puncak kebaikan adalah sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Maka sebagian saudara-saudara kita sudah dikehendaki baik, hidayah ilal Islam. Tapi hidayah fil Islam mereka belum dapat. Mosok dari takbir sampai salam harus mengikuti Nabi semua. Beda dikit salah, gak faham dia. Kan Nabi juga gak larang. Sholli nawaitu, salawat nariyah dan seterusnya. Kan Nabi gak ngelarang. Atahiyat pakai Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Kan Nabi gak ngelarang. Kenapa gak boleh? Kenapa bid'ah? Gak faham saya. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah waliyadu. Yang kedua, bayanun zahirun li fadlil ulama'i ala sairin nas wa li fadlit tafaqquhi fid dini ala sairil ulum.
keterangan yang jelas terang benderang bahwa para ulama itu jauh lebih mulia daripada umumnya manusia. Pemahaman mereka yang membuat mereka mulia dibanding dengan umumnya manusia. Dan termasuk keutamaan di dalam tafaqquh fiddin. Keutamaan dalam mempelajari ilmu agama dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang kedokteran, yang teknik, yang komputer, yang ini, yang itu. Semuanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu agama. Maka Nabi pernah memohon untuk tidak dijadikan ilmu terbesarnya adalah dunia. Jadi beliau tidak mau jadi ahli dalam masalah kedokteran misalnya. Ahli beliau dalam masalah ini itu yang sifatnya dunia beliau tidak mau. Hal kan tidak tercela seandainya beliau juga tahu, tapi nggak mau, buat apa? Isinya bangkai kambing, mempelajarinya, ya mempelajari bangkai kambing, walaupun sekali lagi halal. Mengetahui tentang komputer, tentang kedokteran, tentang teknik, kan semuanya halal. Tapi beliau tidak mau, ilmu terbesarnya. Jadi beliau ya tahu ya sekedar yang sampai ke kita kan, salat, celupin, atau madu, atau tentang bekam, ya segitu. Dan beliau tidak berbicara tentang itu semua dengan berdalam-dalam kan. Beda tentang surga, beda tentang neraka, beda tentang di mana Allah berada, bagaimana Allah turun ke langit dunia, dan seterusnya. Betul-betul rinci. Adapun tentang lalat, tentang madu, tentang bekam, ya segitulah. Karena kan bisa dipelajari sendiri, tanpa sabda Nabi, insya Allah bisa ketemu. Bagaimana manfaat bekam, bagaimana ada apa di sayap lalat itu, kan bisa dipelajari di kemudian hari. Sekarang ini. Maka salah besar orang yang mengatakan bahwa ilmu kedokteran itu, ilmu kesehatan itu sudah disabdakan oleh Nabi dari alif sampai ya. Tentu ini keliru. Lalu tidak mau menerima perkembangan. Jangan mengambil dari orang kafir. Padahal kan ilmu juga itu dunia. Ronsen tolak, lab tolak. Ya. Jadi seolah Nabi sudah mengajarkan ilmu kesehatan ini semuanya lengkap. Padahal kan tidak. Yang lengkap tentang agama. Tentang halal haram. Tidak ada satupun jalan menuju surga yang belum diterangkan oleh Nabi. Tidak ada satupun jalan menuju neraka yang belum diterangkan oleh Nabi, yaitu halal haram, hak batil. Ya. Gak ada tentang kesehatan yang belum diterangkan oleh Nabi, ya banyak sekali. Nabi belum pernah berbicara tentang kolesterol misalnya, vitamin misalnya, apalah Nabi berbicara tentang kesehatan sedikit. Maka perlukah ilmu tambahan? Ya perlu. Ditolak? Ya jangan. Ya. Yang dari Nabi dipakai. Kecuali ilmu yang baru itu yang datang dari orang kafir itu bertentangan dengan sabda Nabi. Ya tentu kita tolak. Misalnya ada teori atau penemuan bahwa sayap lalat itu sama saja yang kiri dan kanan. Dua-duanya penyakit semua, nggak ada penawarnya. Dua-duanya racun semua, nggak ada penawarnya. Tentu kita tolak. Secanggih apapun alat yang mereka pakai. Walaupun 1000 bahkan 1.000.000 ahli kedokteran sepakat tentang sayap lalat itu dua-duanya racun. Tentu kita tidak ragu dengan sabda Nabi alaihi. Yang terakhir, al-ilmu la yakunu bil iktisabi faqat. Ilmu itu tidak sekedar iktisab. Tidak sekedar usaha. Kalau saya berusaha, ngapalin, terus belajar, saya pasti paham. Betul?
Salah. Salah. Wa innamal iktisabu wasilatun. Iktisab itu, usaha itu sekedar wasilah. Wasilah saja. Tsumma yanbaghi lil 'abdi ayyasta'ina billahi liyarzuqahu salamatal fahmi wa husnal qasdi. Maka wajib bagi seorang hamba untuk memohon kepada Allah agar Allah memberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang bagus, pemahaman yang selamat. Wajib minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan kecerdasan kita, otak kita. Saya belajar bahasa Spanyol misalnya sebulan kelar, ya, karena dia cerdas. Saya belajar ini, mosok ilmu agama saya nggak paham, ini sombong. Ya, paham dan tidak terserah Allah, bukan berdasarkan kecerdasan. Ya. Terus kita memohon kepada Allah tentang pemahaman ini. Ya, berapa banyak hari ini yang tidak faham. Padahal dia IQ-nya tinggi, profesor, doktor. Sementara yang hanya marbot atau muadzin, SMP saja tidak sampai selesai, tapi dia faham. Oh ini sunnah, oh ini bid'ah, oh ini syirik, oh ini tauhid. Ya. Saya faham kalau Masya Allah wa sya'a Rasulullah itu tidak boleh diucapkan. Faham dia. Berarti dia dikehendaki baik. Sementara yang lain, jangankan Masya Allah wa sya'a Rasulullah. Demi Allah dan Rasulnya aja mereka berani mengucapkan. Mereka tidak faham. Demi Allah, demi Rasulullah, syirik. Ya, sementara yang marbot ini faham. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.